Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi, sumber, dan perumusan masalah. Definisi masalah ialah rasa ingin tahu atau curiosity merupakan sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia, sehingga mereka selalu mencari tahu tentang apa saja yang tidak diketahui olehnya. Masalah mencerminkan ketidaktahuan seorang manusia, sedangkan penelitian merupakan suatu cara usaha manusia untuk mengatasi ketidaktahuan, sehingga masalah itu bisa berubah menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang telah diperoleh melalui aktivitas penelitian akan mempersempit wilayah ketidaktahuan mereka karena telah menjadi pengetahuan manusia itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dasarnya penelitian akan dilaksanakan dengan tujuan agar mendapatkan data yang antara lain bisa dipakai untuk memecahkan suatu masalah. Oleh sebab itu, setiap penelitian yang hendak dilakukan harus selalu berawal dari masalah. Jadi, penelitian yang hendak dilaksanakan harus selalu berangkat dari masalah. Meskipun banyak yang mengakui bahwa memiliki masalah penelitian seringkali menjadi tahap yang paling susah dalam proses penelitian. Masalah berkaitan erat dengan kesenjangan yang harus diisi atau setidaknya kesenjangan tersebut dipersempit. Masalah juga dapat memunculkan suatu celah ruang ketidaktahuan. Berikutnya, sumber masalah. Sumber masalah dalam suatu penelitian bisa berasal dari berbagai sumber. Sumber masalah dalam suatu penelitian bisa berasal dari berbagai sumber. Masing-masing sumber masalah dapat dijelaskan. Yang pertama ialah observasi. Observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga yang tidak didukung oleh data empiris. Masalah penelitian bisa diangkat dari observasi terhadap suatu hubungan tertentu yang masih belum memiliki dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang di dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas tradisi atau otoritas. Yang kedua, dedukasi dan teori. Teori itu sendiri merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum bisa diketahui selama belum dilakukan pengujian secara empiris. Penyelidikan terhadap suatu masalah yang diangkat berasal dari teori bermanfaat untuk memperoleh penjelasan secara empiris, praktis, dan teori tersebut. Ketiga ialah kepustakaan. Kepustakaan hasil dari penelitian kemungkinan dapat memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang atau replikasi, baik dengan ataupun tanpa variasi. Replikasi bisa meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan secara lebih luas. Yang selanjutnya, yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial juga bisa menjadi sumber masalah penelitian, seperti seringnya terjadi perkelahian antar siswa antar sekolah. Bisa memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya pelaksanaan pendidikan agama dan moral, serta pembinaan sikap disiplin di lingkungan sekolah. Banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi juga dapat memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya ialah yang kelima, situasi praktis. Pada tahap pembuatan suatu keputusan tertentu, tidak jarang mendesak untuk dilakukannya suatu penelitian evaluatif. Hasil penelitian ini sangat diperlukan guna dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan yang lebih lanjut. Yang terakhir ialah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi memunculkan masalah yang membutuhkan jawaban empiris guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini adalah rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian yang dapat diibaratkan sebagai sebuah dialog atau tanya jawab. Dalam dialog, jawaban diberikan atas pertanyaan yang telah diajukan. Kualitas jawaban tersebut sangat ditentukan oleh ketepatan pertanyaannya. Pertanyaan itu merupakan masalah yang hendak diusahakan pemecahannya melalui penelitian. Jawaban merupakan pemecahan masalah berdasarkan atas data-data yang dikumpulkan dalam proses penelitian. Perumusan masalah merupakan kegiatan memformulasikan masalah penelitian ke dalam suatu rumusan kalimat tanya. Perumusan dalam bentuk kalimat tanya dimaksudkan supaya penelitian berada di dalam keadaan yang siap untuk melaksanakan aktivitas guna memberikan pemecahan masalah. Perumusan masalah merupakan kegiatan yang tidak sembarangan. Perumusan masalah harus membuat karakteristik berikut karakteristiknya. Yang pertama ialah memuat hubungan variabel. Perumusan masalah harus dengan jelas memperlihatkan variabel yang hendak ditangani dengan penelitian. Samping itu, penelitian juga harus menjelaskan apa yang hendak dilakukan atas variabel. Dengan menetapkan variabel dan hubungannya, maka penelitian tidak bersifat eksploratif dan berangkat dari keadaan kosong. Yang kedua ialah dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya sehingga harus dirumuskan dalam kalimat tanya.
Rasa ingin tahu manusia ditandai dengan pengajuan pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya untuk menunjukkan semangat rasa ingin tahu. Dengan merumuskan masalah dalam bentuk kalimat tanya, maka peneliti berada dalam posisi siap untuk melakukan langkah-langkah untuk mencari tahu jawabannya. Yang ketiga ialah memungkinkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan. Masalah harus dapat diuji secara empiris. Hal itu mengandung implikasi bahwa variabel-variabel yang hendak diuji hubungannya harus memungkinkan pengumpulan data. Kemungkinan pengujian empiris mempunyai implikasi bahwa masalah menyatakan pengujian hubungan dan memungkinkan pengukuran variabel. Yang keempat atau yang terakhir ialah tidak menyatakan posisi moral atau etik. Pertanyaan ilmiah haruslah netral. Masalah moral atau etik terkait dengan penilaian baik, buruk, indah, jelek, dan sebagainya yang syarat dan moralistik. Misalnya, guru yang baik, siswa yang sukses, metode mengajar yang efektif, dan sebagainya. Pertanyaan demikian bukan pertanyaan yang baik prosedur validasinya. Sukar karena konsensus sulit dicapai dan kriterianya kontroversial. Ilmu haruslah bebas nilai dan netral supaya tidak bias. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.